Hello Technolovers! Semalam, Senin 14 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 calon menteri di kabinetnya. Dari 49 calon menteri, 6 diantaranya adalah perempuan. Dan mereka akan memimpin pemerintahan Prabowo Gibran dari tahun 2024 hingga 2029. Ini terdiri dari 6 orang: Sri Mulyani, Mutia Hafid, Veronica Tan, Ripka Haluk, Widianti Putri Wardana, dan Arif Fatul Khairi Fauzi. Hanya Sri Mulyani yang menjadi satu-satunya wajah yang telah lama bertugas di pemerintahan Jokowi. Lantas, seperti apa potret cantik wajah para Sri Kandi ini? Berikut profil lengkapnya mereka. Sri Mulyani Indrawati. Dia lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 di Tanjung Karang, Lampung. Menyelesaikan studinya dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1986. Kemudian melanjutkan studinya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science of Policy Economics tahun 1990. Sri Mulyani dikenal karena karirnya yang gemilang sebagai Menteri Keuangan, yang menjabat di posisi ini pada beberapa periode, termasuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Sri Mulyani juga pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebuah prestasi yang menempatkannya dalam jajaran ekonom global terkemuka di Indonesia yang mendapatkan banyak pujian atas kebijakannya yang berfokus pada stabilitas ekonomi, pengelolaan utang negara, dan reformasi fiskal. Meski begitu, ia juga sering menjadi sorotan terkait isu utang negara yang terus meningkat. Selama bertugas, Sri Mulyani telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam situasi global yang tidak menentu, seperti krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Ia kerap dipandang sebagai sosok yang mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global dengan kebijakan fiskal yang ketat dan reformasi sektor keuangan. Mutia Hafid. Mutia Hafid adalah mantan jurnalis yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Lahir pada 3 Mei 1978, Mutia menjadi terkenal setelah pengalamannya diculik oleh kelompok bersenjata di Irak saat bekerja sebagai reporter untuk Metro TV pada 2005. Setelah melewati pengalaman traumatis itu, Mutia tidak hanya kembali ke dunia jurnalisme, tetapi juga terjun ke dunia politik. Dalam karir politiknya, Mutia aktif di Komisi 1 DPR RI yang menangani isu-isu luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi. Ia juga dikenal sebagai pendukung kebebasan pers dan reformasi media di Indonesia. Mutia memiliki latar belakang yang kuat dalam komunikasi publik, yang membuatnya menjadi kandidat potensial untuk peran yang berhubungan dengan komunikasi atau diplomasi di kabinet mendatang. Veronica Tan. Lahir pada Desember 1977 di Medan, Sumatera Utara, Veronica Tan merupakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau YKI DKI Jakarta. Alumni Universitas Pelita Harapan itu dikenal sebagai seorang pengusaha, sosiopreneur, dan filantropis. Salah satu yayasan non-profit yang didirikannya adalah Yayasan Warung Imaji, yang bertujuan utama untuk membina dan menyalurkan minat dan bakat anak-anak Rusun DKI Jakarta dalam bidang seni budaya, keterampilan, dan meningkatkan literasi. Dia memiliki sejumlah portofolio bisnis yang beragam, yakni mencakup investasi di sektor layanan kesehatan yang bernama Lovecare, hingga bisnis daging premium bernama Alfa Agro Indonesia. Apabila dirinci, PT Hati Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Lovecare merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani kebutuhan jasa profesional kesehatan seperti perawat dan terapis. Ripka Haluk. Ripka Haluk lahir pada 10 Januari 1971 dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dia sebelumnya menjabat sebagai Bupati, pertama kali sebagai Kepala Kantor Emansipasi Wanita Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2004, lalu sebagai Bupati Mapi pada tahun 2017, dan terakhir sebagai Bupati Yalimo pada tahun 2021. Sebelum diangkat lagi sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah yang baru dibentuk, dia diangkat sebagai staf khusus di Kementerian Dalam Negeri. Ia adalah Gubernur Perempuan Papua pertama. Haluk lahir di Piramid Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pada 10 Januari 1971.
Setelah lulus sekolah menengah, Haluk pergi ke Universitas Cendrawasih untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu sosial. Dia juga pergi ke Universitas Garut untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu administrasi. Setelah itu, dia mendapatkan gelar doktor dari Universitas Cendrawasih di bidang manajemen. Widianti Putri Wardana. Widianti Putri menjabat sebagai Komisaris PT Teladan Primo Agro sejak 2021. Dan sebelumnya beliau adalah Direktur PT Teladan Prima Agro sejak 2012 hingga 2021. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai komisaris di beberapa anak usaha PT Teladan Prima Agro sejak tahun 2013. Sebelumnya beliau juga merupakan komisaris PT Teladan Agro Research pada 2007 hingga 2012. Selain membangun karir di dunia bisnis, Widianti Putri adalah sosok yang aktif di bidang sosial dan memiliki posisi di berbagai organisasi nirlaba. Dibekali dengan komitmen yang tinggi untuk membawa perubahan yang positif terhadap tanah air, Widianti Putri didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia atau YJI pada periode 2018 hingga 2024. Beliau juga menduduki posisi sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kaula Madani. Pada tahun 1993, dia mendapatkan gelar Bachelor of Arts dalam Administrasi Bisnis dari Pepperdine University di Malibu, California, Amerika Serikat. Widianti adalah salah satu pengurus Yayasan Jantung Indonesia atau YJI, dan dia dilantik sebagai Sekretaris Jenderal YJI pada tahun 2018. Dia juga merupakan Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Yayasan Teladan Utama Yayasan Kaula Madani. Semua orang tahu bahwa Widianti adalah anak dari konglomerat Basuki Cokronegoro, pendiri grup Teladan. Widianti menikah dengan Wisnu Wardana, Direktur Utama TLDN dan mantan anggota TKN Prabowo Gibran. Jika dia terpilih sebagai presiden, Prabowo Subianto juga pernah menyebut Wisnu Wardana sebagai salah satu orang yang akan membantunya. Arifatul Khairi Fauzi. Arifatul Khairi Fauzi adalah aktivis yang terlibat dalam pengembangan pendidikan dan advokasi sosial. Ia sering berkontribusi dalam peningkatan akses pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil. Berupaya mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, Arifatul juga aktif dalam organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak-anak, serta melibatkan dirinya dalam isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan. Arifatul memiliki visi yang kuat untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Dengan latar belakangnya yang kuat di bidang pendidikan dan advokasi sosial, ia dipandang sebagai kandidat yang cocok untuk posisi menteri yang berfokus pada pendidikan atau hak asasi manusia. Nama-nama perempuan yang muncul dalam spekulasi kabinet Prabowo Gibran mencerminkan keberagaman keahlian dan pengalaman di berbagai sektor, dari ekonomi, sosial, hingga pemberdayaan perempuan. Jika terwujud, kabinet ini dapat menjadi langkah besar dalam meningkatkan representasi perempuan di pemerintahan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Sri Mulyani, Mutia Hafid, dan Veronica Tan menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memiliki kemampuan dan pengalaman yang luar biasa untuk memimpin kementerian-kementerian strategis. Kombinasi dari birokrat berpengalaman seperti Ribka Haluk serta tokoh-tokoh penggerak ekonomi dan sosial seperti Widianti Putri Wardana dan Arifatul Khairi Fauzi menambah optimisme bahwa kabinet ini akan membawa inovasi dan perubahan positif bagi Indonesia.